Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tuntunan Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan pasal 32 di ayatnya yang 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. 12 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan di sana ini adalah nyanyian tentang Musa. Bagaimana Musa menceritakan, memberitahukan kembali bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah menuntun umat Tuhan di dalam perjalanan, bahkan juga sampai pada akhirnya. Ada dua pengertian di dalam tuntunan Tuhan di dalam ayat ini, yaitu yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang berkehendak dan yang mau menuntun hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang berkehendak dan yang mau menuntun setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah menginginkan satupun dari kita lepas dari pandangannya, lepas dari tuntunannya. Tetapi yang menjadi kehendak Tuhan baik terhadap umatnya adalah bagaimana kerinduan Tuhan, bagaimana Tuhan punya kehendak supaya dia menuntun setiap umatnya. Seperti dalam Yesaya pasal 58 di sana dikatakan, Yesaya 58 ayat yang ke-11 firman Tuhan, Yesaya 58 ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanam yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saat dikatakan bahwa Tuhan menuntun engkau senantiasa. Kata senantiasa sendiri memiliki dua pengertian, yakni untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagaimana Tuhan punya kehendak supaya dia menuntun umatnya saat hari ini dan juga masa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa Tuhan rindu untuk selalu menuntun umatnya, berjalan bersama dengan umatnya, menyertai setiap umatnya, melindungi umatnya. Ini adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, arti dari tuntunan ini adalah Tuhan rindu untuk menuntun hidup secara langsung. Tuhan rindu supaya menuntun umatnya secara langsung. Seperti yang disampaikan di ayat yang ke-12 yang katakan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Demikianlah Tuhan sendiri yang menuntun. Ini adalah sebuah kerinduan bagi Tuhan untuk dia sendiri yang menuntun. Tidak ada Allah lain atau tidak ada perantara yang menuntun umatnya. Tetapi Tuhan ingin dia sendiri yang menuntun umatnya, Tuhan sendiri yang menyertai umatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap umat-umat Tuhan. Bahkan dalam setiap kehidupan kita. Ini bukan hanya berlaku di zaman bangsa Israel dulu, tetapi sampai saat hari ini kerinduan Tuhan tetap ada. Tuhan tetap punya kehendak untuk menuntun umatnya. Tuhan tetap memiliki kerinduan untuk menuntun umatnya secara langsung tanpa perantara. Di pasal ini bagaimana Musa menceritakan semuanya tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Di dalam tuntunan Tuhan, Allah melindungi seperti biji matanya. Di dalam tuntunan Tuhan itu Allah menjaga, Allah melindungi seperti biji matanya. Di ayat yang ke-10 di sana dikatakan bagian B, di ayat yang ke-10, di tengah-tengah ketandusan dan
Auman padang belantara dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Di dalam tuntunan Tuhan, dia melindungi, dia menyertai, dia melindungi seperti biji matanya. Seperti biji mata, kalau seandainya biji mata kita sendiri, kalau ada benda-benda lain yang masuk ke dalam mata kita, maka kita akan lindungi. Kalau ada angin kencang, ada hal-hal lain, kita akan melindungi supaya apa? Mata kita tidak terluka atau mata kita tidak sakit. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi umatnya, bagaimana Tuhan melindungi kita seperti biji matanya sendiri. Dia sangat rindu untuk menjaga setiap kehidupan kita. Di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak membiarkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi anak Tuhan yang mandiri, menjadi anak Tuhan yang kuat, menjadi anak Tuhan yang tangguh. Kenapa? Di dalam tuntunan Tuhan itu Allah sabar dan Allah melatih Israel. Allah sabar melatih kita, Allah sabar melatih umatnya. Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan seumpama seperti Raja Wali, seperti induk Raja Wali yang mengajari anaknya untuk terbang. Ketika anaknya sudah beranjak, udah seharusnya dia bisa terbang. Yang dilakukan oleh induk dari Raja Wali adalah membongkar bangkitkan. Bagaimana dia merusak tempatnya atau sangkarnya supaya apa? Anaknya itu belajar untuk terbang. Belajar supaya menguatkan sayapnya. Mungkin kenyamanan akan diganggu. Kenyamanan dari anak burung Raja Wali ini akan terganggu. Tetapi itu dilakukan oleh induk Raja Wali. Dia mengangkat anaknya terbang tinggi dan melepaskannya. Supaya apa? Anaknya itu belajar mengepakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya. Ketika anaknya mulai jatuh dan hampir ke tanah, maka induk Raja Wali akan kembali mengangkatnya tinggi. Dan itu akan terus berlangsung, terus berlatih sampai apa? Anaknya benar-benar bisa terbang sendiri sampai setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti induk Raja Wali melatih anaknya melepaskan segala kenyamanan dari sangkar itu, sehingga anaknya harus belajar untuk terbang, mengangkatnya tinggi dan melepaskannya kembali. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Ada kalanya Tuhan melepaskan segala kenyamanan kita, segala zona nyaman kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami proses. Ini adalah kesabaran Tuhan untuk melatih kerohanian kita, melatih iman kita untuk kita memiliki kerohanian yang dewasa, memiliki iman yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan juga izinkan kita alami proses. Dia membongkar semua kenyamanan kita, karena kenyamanan seringkali membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang malas melayani, malas berdoa, malas bersaksi. Kenyamanan itu seringkali membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Dia sabar untuk memproses kita. Dia sabar untuk melatih kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Dengan tujuan yaitu agar kita mendapatkan identitas kita, identitas jati diri kita yang sesungguhnya, yaitu kita lebih daripada pemenang. Kita adalah anak-anak Tuhan dalam setiap proses, dalam setiap persoalan, dalam setiap peperangan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kata firman Tuhan, kita adalah orang yang menang di dalam Tuhan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Apa tujuannya Tuhan memproses kita? Yaitu supaya Tuhan dapat memunculkan potensi terbaik yang dimiliki anak-anaknya. Supaya Tuhan dapat memunculkan, kita bisa melihat potensi kita yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, supaya kita terus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada Allah lain. Supaya kita tidak bergantung kepada Allah lain, tetapi hanya kepada Tuhan Allah kita yang hidup.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan, Dia Allah yang menuntun, Dia Allah yang menyertai. Di dalam tuntunannya, Dia menyertai kita, Dia melindungi kita seperti biji matanya. Dalam tuntunannya, Dia melatih kita, Dia mendidik kita, supaya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani, yang dewasa dalam iman kita. Sehingga apa? Kita bisa menjadi berkat, kita menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kita berada. Mazmur 37 ayat 23 bisa dikatakan, Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap proses yang kita hadapi itu tidak lebih dari kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan firman Tuhan menjelaskan, waktu kita hampir jatuh, Tuhan akan memegang kita, Tuhan akan kembali mengangkat kita, melatih kita kembali, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Tuhan siap menuntun kita untuk mengalami keberhasilan dan kemenangan dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang menuntun umatnya, Tuhan yang menuntun Israel, Tuhan juga yang akan menuntun kita. Tuhan melatih kita, Tuhan melindungi kita, menjaga setiap kehidupan kita. Saat hari ini apa yang kita alami, saat hari ini pergumulan apa yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ingat janji Tuhan, Tuhan yang menuntun. Di dalam tuntunan Tuhan, Dia melindungi. Di dalam tuntunan Tuhan, ada kasih Tuhan. Di dalam kasih-Nya itu, Dia melatih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, dalam setiap kasih-Mu, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat setiap janji-janji firman-Mu yang menuntun kami, yang menyertai kami, yang membimbing kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat, menjadi contoh dimanapun kami berada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kehidupan kami. Berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami, dan Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab keluarga GPD El Shaddai Magelang. Ya Allah yang menyelamatkan, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.